Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, Bapak di sini akan memberikan bimbingan klasikal dikarenakan guru mata pelajaran kalian, guru fisika itu sedang tidak bisa hadir. Bu Dila kemarin menyampaikan kepada Bapak bahwa Bu Dila ini sedang pergi ke Yogyakarta untuk mengisi seminar. Jadi Bu Dila menyuruh Bapak ke sini untuk memberikan bimbingan klasikal. Apa benar di sini kelas 12 IPA 3? Ya, kalau begitu tujuan menyampaikan Bapak di sini tuh agar siswa itu dapat meningkatkan motivasi belajar, memahami faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar dan menerapkan sikap dan kebiasaan yang benar dalam belajar hingga dapat membangkitkan semangat belajar adik-adik sekalian. Bapak pertama-tama akan menjelaskan asas-asas dalam bimbingan kelompok. Yang pertama itu ada namanya asas kerahasiaan, yang berarti semua informasi pribadi yang disampaikan oleh adik-adik sekalian ini harus dijaga kerahasiaannya, karena ini sangat penting untuk menciptakan suasana aman dan nyaman, sehingga adik-adik itu merasa bebas untuk berbagi perasaan dan pengalaman. Yang kedua itu ada namanya asas kesukarelaan, yang berarti adik-adik ini sekalian harus sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Ini bertujuan untuk memastikan adik-adik sekalian ini benar-benar termotivasi dan berpartisipasi aktif karena ingin, bukan karena terpaksa. Selanjutnya itu ada namanya asas keterbukaan. Asas ini mendorong adik-adik sekalian untuk bersikap jujur dan berbagi secara terbuka. Keterbukaan ini penting untuk membangun kepercayaan di anggota kelompok dan untuk memperdalam proses bimbingan, karena masalah atau perasaan yang disembunyikan adik-adik itu tidak dapat ditangani dengan baik. Ya, Bapak lanjut. Gimana kabarnya adik-adik sekalian? Baik ya. Oh baik. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Bapak di sini akan mengabsen kehadiran adik-adik sekalian terlebih dahulu. Aan Rizky Fahmi, Adi Subakti, Alia Nur Hidayah, Andi Sahrul, Ani Ashari, Arham, Arifah, Astrini, Aziza Aulia, Fatimah Zahra, Fatriawati, Muhammad Nur Halik, Rizky Andriani, Sri Mulyani. Oh ya, di sini kelasnya cukup baik ya, karena dibuktikan dengan kehadiran adik-adik ini hadir semua. Ya, selanjutnya itu Bapak akan menayangkan materi tentang motivasi belajar. Sebelumnya itu di sini ada berapa orang? 40 ya? Ya, kalau begitu silakan 40 orang itu dibagi menjadi 6 kelompok. Pertama-tama silakan berhitung dari 1 sampai 6. Ya, kalau sudah Bapak langsung ke materi. Jadi Bapak itu di sini akan membawakan materi tentang meningkatkan motivasi belajar. Pertama-tama, apakah ada di sini yang tahu apa itu motivasi belajar? Ya baik, kalau tidak ada, Bapak lanjut saja. Motivasi belajar itu keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang akan menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar. Motivasi adalah penggerak, yakni penggerak yang menimbulkan keinginan. Keinginan itu seperti keinginan untuk tahu, keinginan untuk kreatif, keinginan untuk memperbaiki kegagalan, keinginan untuk sukses, dan sebagainya. Kemudian motivasi belajar itu merupakan penggerak yang akan menimbulkan kegiatan belajar. Kegiatan belajar di sini itu meliputi mendengar, menyimak, mengerjakan tugas, mengobservasi, meneliti materi pelajaran. Selanjutnya itu jadi motivasi belajar itu akan memberikan arah pada kegiatan belajar. Maksudnya itu mengarahkan pada pencapaian tujuan belajar, yaitu mengetahui, memahami, dan terampil terhadap apa yang dipelajari.
Baik Bapak di sini akan memberikan sebuah cerita agar adik-adik ini semakin termotivasi. Ceritanya itu di sini Ani ingin menjadi seorang dokter, maka setiap hari Ani selalu berusaha menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, mulai dari belajar, mengerjakan tugas, latihan soal, membuat catatan, diskusi atau belajar kelompok, sampai berusaha memahami bagaimana seharusnya berkepribadian sebagai seorang dokter. Tapi di samping itu, Ani di sini selalu berdoa dan rajin beribadah karena kerja kerasnya itu, maka Ani ini selalu mendapat peringkat terbaik di sekolahnya. Apabila kita perhatikan cerita yang Bapak tadi sampaikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa karena keinginan Ani yang kuat dapat memotivasi dirinya dalam belajar. Itu mungkin bisa menjadi pegangan agar adik-adik sekalian ini termotivasi dalam belajar lagi. Motivasi belajar itu adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun luar diri siswa yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan belajar bisa tercapai. Adapun ciri-ciri yang mempunyai motivasi belajar, yang pertama itu ada tekun, ulet, minat yang tinggi, mandiri, bertanggung jawab, dan senang memecahkan soal-soal latihan. Ya, sebelum Bapak lanjut, apakah di sini adik-adik ada yang merasa kurang paham dari motivasi belajar? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau jika tidak ada, Bapak langsung saja ke materi selanjutnya itu tentang faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama itu adik-adik, setiap usaha belajar itu perlu ditetapkan niat dan tujuan yang jelas. Yang kedua itu merencanakan kegiatan belajar sebaik-baiknya. Yang ketiga itu memahami setiap hambatan yang dihadapi dalam belajar. Yang selanjutnya itu berdoa untuk agar keberhasilan ini baik. Selanjutnya itu poin kelima itu selalu mawas diri dan mengembangkan kesadaran untuk lebih memahami diri. Semakin dalam pemahaman diri seseorang, semakin besar semangat yang akan muncul. Yang keenam yaitu mau menerima masukan dari orang lain. Yang ketujuh itu memahami norma-norma tentang belajar yang baik. Dan terakhir itu adik-adik ini mempunyai rencana masa depan. Jadi motivasi harus selalu ada dan dipelihara agar senantiasa hidup menggelora di dalam jiwa yang kita selamanya. Kalau kita kehilangan semangat dalam belajar, badan rasanya lemah, malas, tidak bergairah dan tidak berdaya, bahkan merasa tidak berharga, sungguh ini sangat akan merugikan. Jadi motivasi ini sangat penting atau sangat diperlukan untuk keberhasilan seseorang dalam belajar. Salah satu tujuan belajar di kelas itu agar kita dapat naik kelas berikutnya sampai lulus. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita juga perlu usaha, berharap memperoleh hasil yang memuaskan. Agar kita memahami usaha-usaha apa yang harus dilakukan, yang pertama itu secara akademis. Maksudnya itu hasil ulangan yang diperoleh sudah tuntas atau lulus kehadiran di sekolah hendaknya sesuai dengan ketentuan. Konsentrasi belajar baik di rumah maupun di sekolah. Kesehatan fisik maupun mental yang menunjang kegiatan belajar. Kelengkapan catatan pelajaran dan mengerjakan tugas pekerjaan rumah dengan baik. Ya, jadi sebelum Bapak lanjut ke materi selanjutnya, Bapak di sini akan memberikan sedikit ice breaking dikarenakan melihat adik-adik sekalian ini sudah merasa jenuh dan bosan. Jadi Bapak di sini memberikan ice breaking tujuannya di mana agar adik-adik sekalian konsentrasi kembali. Karena Bapak sudah lihat adik-adik ini sudah merasa mengantuk. Jadi nama ice breakingnya yaitu tentang tepuk pagi, siang, dan malam. Jadi di sini Bapak akan memberikan aba-aba. Kalau pagi itu artinya 1 kali, kalau siang 2 kali, kalau malam 3 kali. Jadi Bapak memberikan arahan acak, misalnya siang, maka adik-adik sekalian tepuk tangan 2 kali. Dan Bapak akan memberikan aba-aba itu dengan cepat. Jadi konsekuensinya itu kalau adik-adik ini salah tepukan, maka adik-adik ini akan
harus sekali memberikan hiburan kepada teman-teman adik sekalian, bisa dengan bernyanyi, joget atau stand up comedy. Jadi konsekuensinya itu adik melakukan hiburan kepada teman-teman adik-adik sekalian agar tidak merasa bosan. Ya, baik, langsung saja. Bapak uji coba dulu ya. Malam, pagi. Ya, jadi sudah geladi bersih, jadi kita serius ya mulai sekarang. Kalau salah itu berarti dia harus melakukan bebas, bisa melakukan menyanyi, joget atau stand up. Yang jelasnya itu menghibur adik-adik sekalian. Ya, malam, siang, malam. Ya, adik yang satu ini salah. Ya, silakan adik ini naik untuk memberikan permainan. Bisa itu stand up, joget atau menyanyi. Adik pilih yang mana? Oh ya, menyanyi ya. Ya, silakan. Ya, gimana ice breakingnya adik-adik sekalian? Seru ya? Mudah-mudahan dengan ice breaking tadi adik-adik ini sudah bisa konsentrasi lagi. Jadi Bapak lanjut materi saja. Apakah adik-adik ini ada yang mau ditanggapi atau ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang dijelaskan Bapak tadi? Apakah ada adik-adik yang ingin bertanya? Kalau ada, Bapak silakan. Baik, kalau tidak ada, Bapak lanjut saja. Jadi materi selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu meliputi faktor intrinsik seperti minat terhadap mata pelajaran tersebut dan kepercayaan diri, serta faktor intrinsik ini seperti dukungan dari guru dan orang tua, serta lingkungan belajar yang kondusif. Untuk meningkatkan motivasi belajar, guru bisa menetapkan tujuan yang jelas, memberikan umpan balik yang konstruktif. Bapak di sini bisa menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, atau memberikan penghargaan atau pengakuan kepada adik-adik ini agar semakin termotivasi dalam belajar. Jadi meningkatkan motivasi belajar itu merupakan kunci keberhasilan dalam pendidikan. Motivasi belajar itu dapat bersifat intrinsik, yaitu berasal dari dalam diri siswa sendiri, seperti minat terhadap materi atau mata pelajaran yang dijelaskan oleh Bapak dan Ibu guru. Serta meningkatkan motivasi belajar itu ekstrinsik, yaitu berasal dari luar seperti dukungan guru atau penghargaan. Motivasi ini penting karena dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar, meningkatkan prestasi akademik, membentuk kebiasaan belajar yang lebih baik, dan memberikan kepuasan dalam belajar. Beberapa teori motivasi seperti teori kebutuhan Maslow dan teori motivasi Herzberg memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang dapat meningkatkan motivasi. Misalnya, memenuhi kebutuhan dasar siswa serta memberikan penghargaan dan pengakuan dapat mendorong motivasi mereka untuk lebih giat dalam belajar. Untuk meningkatkan motivasi belajar, ini penting untuk menetapkan tujuan yang jelas dan realistis bagi siswa, memberikan umpan balik secara konstruktif, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, dan menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, seperti mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata. Juga dapat meningkatkan daya motivasi belajar siswa itu tinggi. Di sini guru itu memainkan peran dalam hal ini karena guru di sini antusias dan membangun hubungan baik dengan siswa, dapat menurunkan energi positif dan percaya diri, mengenal kebutuhan dan minat setiap siswa, juga membantu guru menyesuaikan strategi pembelajaran agar lebih efektif. Secara keseluruhan, dengan mengimplementasikan strategi-strategi, motivasi belajar siswa dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya itu siswa ini akan merasa terbantu untuk mencapai potensi atau minat adik-adik sekalian itu agar belajar lebih giat dan optimal.
Ya baik, itulah penjelasan dari Bapak. Apakah ada yang ingin bertanya tentang materi yang Bapak tadi jelaskan? Jika tidak ada, jadi di sini tuh masing-masing kelompok silakan memberikan pertanyaan. Wajib satu kelompok itu satu pertanyaan. Gimana? Atau 3 pertanyaan? Karena dalam satu kelompok ini ada sekitar 7 orang. Bapak lihat, jadi mungkin sekitar 3 pertanyaan. Berikan pertanyaan kepada Bapak itu wajib. Jadi 6 kelompok ini harus memberikan pertanyaan. Gimana? Setuju? Ya, selanjutnya itu Bapak akan memberikan tugas. Yang dimana tugasnya itu silakan refleksikan pertemuan pada hari ini tentang perasaan adik-adik ini setelah mengikuti proses bimbingan klasikal pada hari ini. Ya, mungkin itu saja bimbingan klasikal pada hari ini. Sebelumnya, bagaimana kalau ada adik-adik sekalian yang bisa memberikan pendapatnya tentang kegiatan bimbingan klasikal yang Bapak berikan pada hari ini? Apakah ada? Mungkin seperti saran atau apakah yang bisa menunjukkan Bapak itu agar lebih berkembang lagi dalam bimbingan klasikal selanjutnya? Atau tidak, perasaan lah setelah mengikuti bimbingan klasikal pada hari ini? Ya, di sana. Atas nama siapa? Atas nama Rifki ya? Oke, silakan. Ya, mungkin itu pesan dan kesan dari saudara anak Rifki ini. Mungkin Bapak di sini akan menutup kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Mungkin Bapak akan melanjutkan bimbingan klasikal pada kelas lain. Apakah adik-adik sekali ini ada mata pelajarannya? Oh, ada ya. Mungkin Bapak bisa kembali ke ruang BK karena selanjutnya itu Bapak akan memberikan layanan klasikal juga di kelas 12 IPS 3. Ya, mungkin itu saja dari Bapak. Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.